Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita hari lepas hari semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh biarlah firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan pada saat ini itu menguatkan setiap kita. Saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, kalau kita melihat seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya, dipastikan bahwa kawanan domba itu menjadi aman. Kemudian dipastikan bahwa kawanan domba itu bisa makan dan minum, dan lebih lagi bisa berkembang biak. Saudaraku, apalagi dalam kitab Mazmur ini dinyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala setiap kita. Sungguh saudaraku, maka sesungguhnya takkan kekurangan kita. Dia Tuhan yang akan memberikan kecukupan kepada setiap kita. Dia Tuhan yang memberkati kita, Dia Tuhan yang merawat kita, Dia Tuhan yang memelihara kita, sehingga Dia berfirman juga bahwa jangan ada kekhawatiran di antara kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan yang berkuasa, yang menggembalakan kita, yang memelihara kita, yang merawat kita. Sehingga saudaraku, apapun keadaan kita hari ini, maka biarlah kita mendengar firman Tuhan ini dan kita boleh dikuatkan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di ayat yang ketiga saudaraku dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengerti perasaan kita, Tuhan mengerti keadaan kita hari-hari ini, Tuhan mengerti kondisi yang kita alami sekarang ini. Saudaraku, Dia Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Biarlah kita yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Apapun pergumulan kita saudaraku, Tuhan pasti memberikan kelegaan bagi setiap kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi Dia Tuhan yang menjadi gembala atas hidup kita, menuntun kita kepada kebenarannya. Tidak dibiarkannya untuk kita kemudian hidup dengan mementingkan diri sendiri.
Dia mengingatkan kepada kita, Roh-Nya menasehati kita, Roh-Nya menuntun kita kepada kebenaran, Roh-Nya mengingatkan kepada kita untuk kita kembali kepada kebenaran. Jadi jikalau kita ada pada jalan-jalan yang salah, pastilah Roh Tuhan akan menuntun kita kepada kebenarannya. Dan baiklah setiap kita boleh meresponinya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang lemah lembut. Kita mendengar nasihatnya, kita mendengar tuntunannya, dan kita boleh ada di dalam kebenarannya. Ayat yang keempat, saudaraku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudaraku, Dia Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita boleh berkata, aku tidak lagi takut dengan situasi-situasi apapun yang terjadi. Situasi-situasi, keadaan-keadaan, kendala-kendala, tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini dan hari-hari ke depan. Biarlah kita beroleh kekuatan daripada Tuhan dan kita berkata, aku tidak takut akan bahaya, aku tidak takut akan hari depan, aku tidak takut akan situasi dan keadaan apapun, karena Tuhan cukuplah bagiku yang menyertai aku. Ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku, penyediaan hidangan bagi kita di hadapan lawanku adalah menggambarkan sekalipun situasi itu mencekam, sekalipun situasi itu tidak menguntungkan, sekalipun situasinya itu tidak baik-baik, tetapi Tuhan menyediakannya bagi kita. Tuhan pemelihara hidup kita dan keluarga kita, saudaraku. Biarlah setiap kita tenang, jangan khawatir, jangan takut. Dia menyediakan bagi kita. Dan ayat terakhir dikatakan, ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Biarlah kita terus ada di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, sehingga kita senantiasa mengalami Tuhan setiap hari. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.